Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Proktor terutama dari SMA dan SMK se-daerah Sima Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan waktu pada kita semuanya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul meskipun hanya dalam ruang virtual. Semoga tidak mengurangi arti dari pertemuan kita ini. Kemudian selanjutnya terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Kerso rawuh di undangan yang kita sampaikan, dan perlu diketahui juga kemarin sudah kita sosialisasikan juga kepada para pimpinan, para kepala sekolah tentang kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu asesmen bakat dan minat. Di dalam undangan masih tersebut tes bakat dan minat, tapi 2 hari yang lalu sudah disampaikan kepada kami bahwa kegiatan ini namanya menjadi asesmen bakat dan minat. Bapak dan Ibu, perlu kita sampaikan juga bahwa mungkin hari ini langsung saja karena saya yakin yang hadir adalah teman-teman teknis, bukan teman-teman atau Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir, nyun sewu Bapak Ibu yang kepala sekolah hari ini nanti akan lebih mengarah ke ranah teknis, tapi saya kira kalau ada Bapak Ibu kepala sekolah yang mengikuti karena kemarin belum sempat, kami persilahkan, tidak apa-apa. Langsung saja mungkin saya akan sedikit berbagi layar Bapak Ibu tentang pelaksanaan atau apa sih yang menjadi urgensi dari pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Ini saya bagikan, nanti akan kita share dan nanti juga sudah ada di laman yang nanti akan digunakan. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu saya diundang ke pusat asesmen pendidikan Pusmendik, dan di sana saya kita ditawarkan kepada lembaga baru yang namanya BP3 atau Badan Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Nah, ini adalah satu bentukan lembaga baru, bentukan Mas Menteri yang secara struktural berada di bawah kewenangannya, di bawah kewenangannya Pusat Asesmen Pendidikan, jadi UPT-nya Pusmendik. Nah, ini menawarkan kepada kita, yaitu dulu 2 minggu yang lalu sebutannya masih tes minat dan bakat. Tes minat dan bakat. Namun 2 hari kemarin perkembangan di Jakarta, kemudian kegiatan ini nanti akan dirubah namanya menjadi asesmen bakat dan minat, ABM, anak buah Mas Sanam. Nah, kira-kira seperti itu, ABM, asesmen bakat minat. Apa sih? Kita kenalan dulu ini sama BP3 ini. BP3 ini tadi sudah kita sampaikan secara struktural berada di bawah Pusmendik. Kemudian ketugasannya ini lebih kepada pelaksana layanan pengujian di bidang pendidikan. Jadi Bapak Ibu, ada satu grand design besar yang nanti di 2023 ini BP3 akan mengambil peran.
Yaitu apa? Yaitu seleksi masuk perguruan tinggi untuk anak-anak kita kelas akhir, ya, kelas akhir baik SMA maupun SMK yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Ini nanti seleksinya BP3 akan ikut menangani. Jadi kalau selama ini itu ditangani oleh LTMPT, ya. LTMPT itu sebenarnya secara fisik itu tidak ada, artinya kelembagaannya tidak ada, ya, hanya terdiri dari satuan tugas beberapa personel dari perguruan tinggi yang dijadikan satu. Nah, untuk tahun 2023 itu nanti seleksi masuk perguruan tinggi akan melibatkan BP3 ini. Ya. Kemudian grand design lainnya bahwa kalau di tahun-tahun sebelumnya ini masuk perguruan tinggi ini masih dikotak-kotakkan dengan jurusan yang ada di sekolah masing-masing. Oke, di sekolah masing-masing. Jadi ada IPA, IPS, kemudian kalau di SMK ada jurusan macam-macam, tata boga dan sebagainya. Nah, ini kalau tahun-tahun sebelumnya yang bisa masuk kedokteran itu hanya anak-anak IPA. Ya. Anak IPS nggak bisa. Nah, di tahun 2023 skemanya akan dirubah Bapak Ibu. Skemanya free fight sebutannya, free fight. Artinya siapa saja siswa kelas akhir yang mempunyai bakat dan minat tertentu, nah ini bisa mengikuti. Artinya apa? Artinya anak IPS, ya, kita sebutnya anak IPS, itu besok bisa masuk kedokteran Bapak Ibu. Bisa ikut seleksi perguruan tinggi jurusan kedokteran. Anak tata boga di SMK bisa ikut di jurusan kedokteran. Jadi free fight, artinya berlaku untuk semuanya, semua siswa ini nanti bisa atau berhak mengikuti seleksi perguruan tinggi apapun yang diambil. Mungkin ini juga terkait dengan pelaksanaan sejalan dengan pelaksanaan kurikulum merdeka, ya, di mana sudah tidak ada lagi dikotomi IPA, IPS dan sebagainya. Di pembelajaran di sekolah sudah berdasarkan dengan peminatan. Nah, oleh karena itu Mas Menteri menyelaraskan tes masuknya di perguruan tinggi juga nanti tidak akan menggunakan dikotomi IPA, IPS dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, dan nanti kita tunggu peran BPPP ini seperti apa di dalam pelaksanaan tes masuk perguruan tinggi, dan informasinya kami yang ada di provinsi juga nanti akan dilibatkan dalam pelaksanaan seleksi masuk. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa saling bersinergi. Ya, ini tadi yang saya sampaikan. SNPTN, ya, ini yang tahun kemarin kira-kira seperti itu. Jadi beberapa mata pelajaran dianggap tidak perlu karena karena memang jurusannya tidak dibutuhkan. Tapi tidak seperti itu dengan grand design tahun 2023. Yeah. Dan sebagai debut pertamanya BP3 ini, seperti tadi saya sampaikan, kita ditawarkan untuk melaksanakan asesmen bakat minat. Yang istimewa adalah hanya 3 provinsi yang diberikan penawaran, yaitu DIY, ini berlaku untuk semua kabupaten kota, kemudian Gorontalo untuk semua kabupaten kota, dan Jawa Barat untuk 3 kota saja. Kenapa di Jawa Barat hanya 3 kota? Karena 3 kota itu pesertanya sudah melebihi DIY, Bapak Ibu, perlu diketahui. Jadi wajar saja kalau di Jawa Barat hanya 3 kota yang dilibatkan dalam pelaksanaan ABM ini. Jadi ABM ini sifatnya bukan uji coba, ya, bukan uji coba, tapi ini benar-benar pelaksanaan, asesmen. Bukan lagi uji coba, karena uji coba ini sudah sering dilakukan. Mungkin Bapak dan Ibu di SMA, SMK sering
kita libatkan dalam pelaksanaan asesmen coba asesmen non akademik ya. Nah, itu ujungnya atau muaranya adalah implementasinya seperti ini. Jadi sebagai layanan kepada satuan pendidikan, maka BP3 ini nanti mengadakan asesmen minat dan bakat. Ya. Nanti akan ada petunjuk teknis yang akan kita bagikan. Kemudian langsung mungkin ke berikutnya ya. Saya sekejap. Nah, langsung terima kasih. Oke, kita mulai dari awal sih. Apa sih sebenarnya asesmen minat bakat ini ya Bapak Ibu? Mungkin ada beberapa satuan pendidikan atau bahkan mungkin semua SMA, SMK ini sudah melaksanakan, tapi melibatkan pihak ketiga, melibatkan pihak ketiga karena memang untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil analisis tentang siswa ini yang maksimal ini perlu keahlian khusus di mana tidak semua orang bisa melakukan asesmen hasilnya. Nih. Niko, ABM Niko atau disebut asesmen minat bakat adalah tes yang mengukur potensi seseorang yang dirancang untuk memprediksikan kemampuan seseorang pada bidang-bidang khusus dan minat seseorang berdasarkan ketertarikannya pada suatu jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Nih. Intinya begini, ABM ini nanti akan membantu sekali para siswa untuk menentukan jurusan apa yang akan diambil di jenjang perguruan tinggi, atau mungkin kalau bagi siswa-siswi SMK, pekerjaan apa yang tepat untuk siswa-siswi tersebut. Jenis pekerjaan apa? Kan jenis pekerjaan banyak nih. Berdasarkan minat dan bakat yang atau yang akan diasesmen melalui ABM ini. Kira-kira seperti itu intinya. Kemudian itu tadi tujuannya adalah memberikan informasi kepada sekolah mengenai potensi siswa dan bidang-bidang khusus berdasarkan aspek yang diukur. Kemudian manfaatnya ini memberikan atau memprediksikan kemampuan seseorang. Jadi ada output yang nanti akan dikeluarkan. Nanti outputnya secara fisik bisa dicetak, bentuknya semacam sertifikat kepada anak-anak kita per orang per peserta. Kurang lebih ada 2-3 lembar, karena di situ detail akan sangat dimunculkan. Jadi skor untuk poin variabel penilaian, misalnya penguasaan bahasa, itu poinnya berapa, dan sebagainya akan dimunculkan. Kemampuan verbalnya seperti apa, semuanya akan dimunculkan di situ. Itu kelebihannya dari ABM ini. ABM yang lain atau mungkin yang sudah pernah dilaksanakan di satuan pendidikan mungkin mirip, tapi karakteristiknya dari ABM yang ini nanti akan ada banyak komponen, sekitar 13-14 komponen yang akan dilihat dan dinilai untuk bisa memaksimalkan potensi masing-masing siswa. Ini. Kemudian kapan pelaksanaannya? Ini direncanakan tanggal 22 dan 23 di 3 provinsi, 22 dan 23. Nantinya ke depan ABM ini akan digelar secara nasional. Tapi sekali lagi yang kita lakukan bukan uji coba, yang kita lakukan bukan uji coba, sama sekali bukan uji coba. Ini sudah benar-benar asesmen yang sebenarnya. Tapi hanya tahap ini karena mungkin kita hanya punya waktu sedikit kemarin, jadi hanya 3 provinsi yang ditawarkan, karena menyangkut masalah data-data yang harus diambil dan sebagainya, ini juga perlu waktu. Artinya kalau kita langsung secara nasional mungkin tidak cukup waktunya, termasuk madrasah ini juga belum kita berikan kesempatan.
nanti akan ada ABM yang lain di lain kesempatan yang mungkin sudah sifatnya nasional. Tapi kapan waktunya untuk ABM yang nasional kita tidak tahu, belum tahu. Yang jelas kalau nanti ada ABM skupnya nasional, nah ini nanti Bapak Ibu yang sudah ikut, ini tidak perlu ikut lagi. Pendaftaran Bapak Ibu sebenarnya sudah dimulai buka kemarin, sudah mulai dibuka kemarin. Nanti ada laman yang bisa diakses, yaitu lamanya abm.bppp.kemdikbud.go.id. Nanti username dan passwordnya menggunakan username dan password ANBK Bapak Ibu. Ampun kesupen, jangan lupa. Nanti kalau misalnya terlupa bisa ditanyakan ke kami atau mungkin ke koordinator tim teknis atau ya nanti bisa ke kami. Kalau misalnya ada yang lupa password dan sebagainya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu Proktor ini karena kemarin sudah kita sosialisasikan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nanti kalau memang belum kita jadi sifatnya ABM ini memang tidak wajib nih Bapak Ibu. Sekali lagi ABM ini tidak wajib. Tetapi kemarin kita sampaikan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pimpinan kami juga sudah menyampaikan kesempatan ini tidak datang 2 kali ya. Artinya ini kesempatan yang bagus untuk bisa dilaksanakan mumpung masih 3 provinsi yang melaksanakan. Jadi mungkin tidak terlalu kredit nantinya, mudah-mudahan semuanya lancar. Dan satu lagi bahwa layanan ini gratis, tidak ada dipungut biaya atau tidak ada ditarik biaya, tidak ada penarikan biaya, sekolah bisa melakukan secara gratis. Hanya saja memang Bapak dan Ibu kemarin sudah kita sampaikan, operasional pelaksanaan monggo nanti diatur oleh masing-masing sekolah. Jadi kalau misalnya ada honorarium untuk proktor, untuk teknik, itu monggo nanti diatur oleh masing-masing satuan pendidikan. Pengawas menggunakan pengawas dari luar, artinya diawasi sendiri oleh guru masing-masing. Hanya saja kita pesankan untuk tetap menjaga integritas karena biar hasilnya maksimal nih Bapak Ibu. Jadi hasil output yang untuk siswa ini lebih murni dan itu benar-benar usaha dari anak-anak kita. Ya, kemudian yang tahap berikutnya nanti mungkin sekolah setelah mendaftar nanti ada mencetak dan menandatangani form pendaftaran, kemudian diunggah di laman yang tadi disebutkan, kemudian nanti ada proses tarik data, ya import data siswa yang langsung diambil dari pd.data.kemdikbud.go.id, sekali tarik. Jadi nanti sekali tarik semua siswa kelas akhir ini akan ikut masuk ke sana. Untuk yang memiliki program 4 tahun, SMK 2 Depok, ini nanti tetap yang akan ikut yang kelas 12. Jadi bukan kelas 4-nya, tapi kelas 3-nya. Kemudian Bapak dan Ibu Proktor juga sudah bisa mengatur jadwal, ruang, dan sesi. Kemudian nanti kita di tim teknis provinsi akan memverifikasi. Itu, Niko, jadwal-jadwal pelaksanaannya Bapak Ibu. Pendaftaran ini mulai kemarin sampai dengan tanggal 17 November, ini sudah bisa dilakukan. Sekali lagi menggunakan alamat laman itu, kemudian menggunakan username dan password ANBK, sama dengan ANBK. Kemudian kami akan memverifikasi tanggal 11 sampai tanggal 18. Kemudian nanti ada pengisian data panitia sekolah dan sebagainya. Ini dari tanggal 16 sampai 19. Kemudian nanti untuk para proktor nanti akan kita minta untuk melakukan simulasi, Jadi tidak perlu melibatkan siswa. Simulasi ini hanya meyakinkan bahwa aplikasi
aplikasi, ya. Jadi sifatnya nanti pelaksanaan APM ini full online. Sekali lagi full online. Tidak memerlukan server, tidak memerlukan PHD, tidak memerlukan sinkronisasi. Semua dilakukan secara online. Hanya ada aplikasi, ya, aplikasi yang nanti harus ditanam di semua klien yang akan digunakan oleh siswa. Kliennya menggunakan SEB, ya, prinsipnya menggunakan SEB, tapi nanti di petunjuk teknis itu nanti sebutannya CBT ANA CBT ANA exam browser. Nah, namanya itu. Oke, itu. Kemudian tanggal 19 itu Bapak dan Ibu cukup hanya meyakinkan bahwa aplikasi itu jalan, termasuk Bapak Ibu yang menggunakan Chromebook. Karena Chromebook ini unik, ya, perlu penanganan khusus, dan Bapak dan Ibu saya kira kami yakin di masing-masing satuan pendidikan ini sudah ada teknisinya khusus untuk penanganan Chromebook, ya. Kemudian di 1 hari menjelang hari H, tanggal 21, Bapak dan Ibu Proktor nanti sudah bisa mencetak kartu login, kemudian daftar hadir, dan sebagainya, ini sudah bisa dilakukan. Pelaksanaan ujian nanti tanggal 22 dan 23, ya, kemudian kelengkapan ujian seperti kelengkapan daftar hadir dan sebagainya nanti diunggah di hari yang sama. Oke. Kemudian tadi kita sampaikan ada output berupa sertifikat. Nah, ini nanti cetak hasilnya di bulan Desember tanggal 21. Kenapa ada jeda 1 bulan, ya? Karena untuk mengeluarkan hasil analisis ini perlu dicermati benar-benar one by one, setiap siswa ini perlu dicermati. Oleh karena itu tim pusat ini minta waktu sampai dengan tanggal 21 Desember agar nanti hasil outputnya yang bisa diberikan kepada masing-masing individu, masing-masing siswa ini bisa maksimal. Ya. Ini jadwal persesinya, ya Bapak Ibu. Jadi nanti setiap pelaksanaan APM ini kira-kira membutuhkan waktu 2,5 sampai 3 jam. Dalam satu sesi 2,5 sampai 3 jam. Setiap sesi diikuti oleh siswa yang berbeda, ya. Jadi ada 2 hari. Jadi kesempatan 2 hari ini digunakan untuk mengatur atau menyesuaikan dengan jumlah komputer yang ada. Kalau misalnya Bapak dan Ibu jumlah kliennya sudah cukup bisa dilaksanakan dalam waktu 1 hari, ya sudah, ambil 1 hari. Ambil 1 hari pelaksanaan sudah cukup. Dan untuk DIY kita akan mulai lebih awal di 7.30 kita sudah mulai lebih awal dari 3 provinsi yang lain. Tapi nanti di sesi kedua nanti waktunya berbarengan. Itu kemudian pelaksanaan tes nanti dilaksanakan di masing-masing laboratorium komputer, ya, artinya menggunakan fasilitas ANBK, UNBK yang sudah ada. Ya, itu. Kemudian jumlah tesnya dalam 1 kali pengujian atau satu sesi ini bisa disesuaikan dengan jumlah komputer yang tersedia. Kemudian dalam 1 hari itu tadi dilakukan dalam 2 sesi 1 dan sesi 2, karena butuh waktunya 3 jam, jadi hanya bisa dilayani dalam 2 sesi. Apabila dalam 1 hari itu tidak cukup, maka nanti di hari kedua bisa diambil. Maka disediakan waktu 2 hari, 22 dan 23. Kemudian bahan tes, ya. Bahan tes ini sudah tersedia dalam sistem di server pusat, dan tes ini atau asesmen ini tidak berbasiskan kepada mata pelajaran tertentu, tapi akan lebih berdasarkan pada logika dan penalaran. Tetapi jelas di situ nanti ada tes atau ada asesmen atau bentuk-bentuk tes, variabel tes yang sifatnya menggunakan hitungan dan sebagainya, itu akan jelas ada. Tapi saya kira tidak mengacu pada satu mata pelajaran tertentu, akan lebih
mengarah kepada logika penalaran dari para siswa. Oke. Kemudian pembiayaan itu tadi sudah kita sampaikan bahwa pelaksanaan tes ini atau ABM ini gratis, tidak dibayar. Kalau biasanya Bapak dan Ibu melibatkan pihak ketiga, yang dimana sekolah harus membayar dengan rupiah tertentu, bahkan informasi yang masuk ke kami, ini ada yang sampai membayar sampai 100 ribuan lebih, bahkan ya 100 ribuan per siswa, ya. Karena memang untuk menganalisis hasil asesmen ini memang butuh keahlian tertentu yang memang tidak bayarannya tidak murah, ya, tidak murah. Kita wajar kalau di di pihak ketiga ini harus mengeluarkan biaya sampai sekian itu. Tapi sekali lagi bahwa pembiayaan penyelenggaraan di sekolah ini nanti secara mandiri ditanggung oleh masing-masing satuan pendidikan, masing-masing sekolah. Ini Bapak Ibu, ada kurang lebih sekitar 14 subtes atau variabel yang nanti akan dinilai oleh ABM ini kepada semua siswa. Di sini sudah ada alokasi waktu per subtesnya berapa dalam menit, ya. Seperti subtes verbal itu ada 2, analogi dan pemahaman bacaan. Ini terdiri dari 5 menit dan 10 menit. Ya. Kemudian jumlahnya per subtes, soalnya berapa ini juga sudah ada. Nanti Bapak Ibu bisa mensosialisasikan ini kepada anak-anak kita. Kemudian ada kuantitatif, itu sifatnya menghitung, ya, ada hitung deret, ada perbandingan kuantitatif, ada tabel dan grafik. Kemudian penalaran ada sifatnya analitis. Kemudian figural, ya, figural ini ada klasifikasi figural, kemudian analogi figural, kemudian rotasi 3 dimensi, pola dan sebagainya. Kemudian untuk mekanikal ada, kemudian untuk pemahaman bahasa ada, melengkapi kalimat dan sebagainya ada. Kemudian secara klerikal ini ada akurasi dan kode mengingat. Nah, ini di 2 nomor 13 dan 14 ini nanti kita tekankan pada Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Ibu pengawas nanti ya yang dilibatkan. Di subtes akurasi dan kode ingatan memori ini nanti semua orek-orekan yang dipakai oleh siswa, kertas dan pensil ini ditarik, tidak boleh digunakan. Jadi pada waktu masuk, anak-anak tetap dibekali dengan mungkin beberapa lembar kertas kosong dan mungkin suruh bawa pensil sendiri. Tidak diperkenankan membawa handphone dan kalkulator di dalam ruang ujian, di depan komputer, ini tidak boleh. Kemudian nanti pada waktu subtes minat bakat ini nanti harus ditarik semua bentuk kertasnya, biar tidak dipergunakan untuk membantu mengingat, karena model tesnya nanti adalah mengukur tingkat memori atau ingatan, daya ingat dari masing-masing siswa. Kemudian di tes minat, tes minat ini ada waktunya khusus 30 menit, nanti ada kurang lebih sekitar 108 soal. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, yang perlu dipersiapkan Bapak dan Ibu, saya kira kalau sudah Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan UNBK dan ANBK, cukup semua persiapkan ruang laboratorium komputernya, tidak perlu menggunakan server, semua harus sudah terkoneksi dengan internet. Ya, baik itu menggunakan kabel atau menggunakan LAN, silahkan. Wireless silahkan. Ya. Kemudian bagi sekolah yang menggunakan Chromebook, ya, nah ini harus mempunyai teknisi khusus yang menguasai Chromebook, karena Chromebook itu khusus, ya, karena ada beberapa update yang mungkin harus dilakukan apabila menggunakan Chromebook. Kemudian untuk komputer dengan kamera atau laptop dengan kamera ini kemarin sudah kita sampaikan tidak perlu, ya. Walaupun ini sifatnya opsional, ini nanti mungkin akan dikembangkan lagi untuk pengawasan atau untuk pelaksanaan yang mandiri, ya, yang mandiri. Kemudian koneksi internet yang stabil minimal 20 Mbps
per 20 peserta, artinya satu siswa ini hanya butuh 1 Mbps saja. Teknisi proktor pengawas tentu saja harus dipersiapkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Ini tugas dari Bapak Ibu semuanya di sekolah, berkoordinasi dengan kami yang ada di provinsi, kemudian menyiapkan sarana dan prasarana, kemudian menetapkan proktor, teknisi, pengawasnya, kemudian mendaftarkan di laman yang sudah dituju, kemudian mengisi pernyataan kesiapan, menarik data, kemudian mengatur jadwal dan sesi seperti biasanya di AMBK, kemudian selalu mengakses laman untuk melihat perkembangan informasinya, itu jangan lupa kita ini hanya sebentar saja. Kemudian nanti pelaksanaan tesnya harus benar-benar dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berintegritas. Penanganan umum, nanti skema penanganan umum, permasalahan umum, Bapak Ibu, kami yang ada di provinsi atau dari pusat, nanti akan ada posko pusat yang ada di provinsi, Bapak Ibu. Jadi di DIY nanti kita akan mendirikan posko layanan bantuan untuk membantu menangani permasalahan apabila ditemukan permasalahan di masing-masing sekolah. Posko kami terdiri dari tim teknis provinsi dan tim teknis pusat. Kemudian sebagian tim teknis pusat nantinya secara random akan berkunjung ke sekolah Bapak dan Ibu semuanya untuk sekedar melihat pelaksanaannya seperti apa, apakah ada kendala seperti apa. Teman-teman dari tim pusat nanti akan berkunjung ke sekolah Bapak Ibu secara random. Itu. Kemudian kalau nanti di tanggal 22 ini terkendala misalnya, nah nanti bisa dialihkan ke tanggal berikutnya atau misalnya di tanggal yang sama 22 pagi nanti terkendala, oke nanti istilahnya bisa dimundurkan jadwalnya di sesi berikutnya itu. Kemudian kalau misalnya 2 hari memang masih terkendala, nanti informasi yang kita terima nanti di tanggal 24 November kita akan berikan kesempatan lagi, artinya kita buka lagi servernya untuk bisa dilaksanakan bagi yang masih terkendala saja. Itu. Kemudian kalau memang tanggal 24 juga masih ada kendala, ya sudah nanti menunggu penjadwalan atau APM yang akan dilaksanakan di tingkat pusat. Karena memang APM ini memang sifatnya memang tidak wajib, kemarin juga sudah kita sampaikan, tetapi ya, kita hanya bisa memberikan penekanan. Ini kesempatan tidak datang 2 kali dan kesempatan yang bagus diberikan 3 provinsi pertama untuk melaksanakan APM ini. Itu. Kemudian kita menginjak ke ranah teknis nih Bapak Ibu. Kita coba kita buka. Bapak dan Ibu sebenarnya sudah bisa melihat di laman ini yang saya punya masih draft, masih draft tentang petunjuk teknisnya, petunjuk teknis. Tapi saya kira nanti yang ada di laman APM ini sudah fix semuanya, Ini sebagian sudah kita sampaikan tadi di paparan yang tadi, hanya beberapa penekanannya mungkin ini sampai dengan bahan tes saya kira sudah. Prosedur penanganan juga sudah. Ini juga sudah. Nah, ini ada beberapa, artinya ada beberapa prosedur tes seperti 15 menit. Nah, ini ya. Nah, ini hadir 30 menit sebelum ruangan sebelum APM dimulai, kemudian mempersilahkan masuk dan seperti biasanya pokoknya kita gunakan hukum adat kepiye, nah itu kita laksanakan.
Jadi ini memastikan peserta tidak membawa tas, kemudian meminta seperti halnya UNBK. UNBK dulu tidak boleh menggunakan membawa tas, hanya boleh membawa pensil ya. Alat bantu seperti handphone, kalkulator ini tidak boleh digunakan. Termasuk juga jam cerdas ini juga tidak boleh digunakan ya. Kemudian nanti mengisi daftar hadir dan sebagainya. Ini seperti biasanya. Kemudian kartu login, kemudian baru dalam seperti halnya UNBK dan NBK. Ini tadi juga sudah kita sampaikan tes minat bakatnya. Nanti ada jeda istirahat 5 menit ya. Dan istirahat antara tes bakat dan tes minat itu ada jeda istirahat 5 menit. Yang perlu kita tekankan bahwa setiap subtes ini nanti ada mengisi token sudah ada di aplikasi nantinya. Sudah ada di aplikasi, Bapak dan Ibu nanti bisa mencoba di tanggal 19 ya. Kemudian yang perlu kita tekankan lagi selain itu nanti ini setiap mulai mengerjakan subtes ini peserta wajib membaca petunjuk pengerjaan. Ini perlu ditekankan lagi biar tidak gerusa-gerusuh. Anak-anak ini kan sering gerusa-gerusuh, begitu langsung masuk token langsung mengerjakan padahal belum membaca perintahnya seperti apa. Karena ABM ini sifatnya tidak menjawab jawaban yang pasti, ya, tidak menjawab jawaban yang pasti, tapi jawaban berdasarkan dengan kebiasaan dan pembiasaan yang dilakukan oleh masing-masing siswa. Jadi setiap anak nanti akan memperoleh paket soal yang berbeda dan tentu saja jawabannya meskipun soalnya sama akan berbeda setiap anak. Karena tergantung dari masing-masing siswa. Nah, ini dia. Setelah mengerjakan subtes figural, tadi sebelum subtes yang apa tadi saya lupa ya, yang mengingat daya memori, ya. Ini alat tulis harus dikumpulkan. Jadi orek-orekan dan alat tulisnya harus dikumpulkan biar tidak digunakan untuk membantu mengingat, intinya itu. Jadi mengingat murni hanya menggunakan otaknya saja. Itu. Kemudian lainnya saya kira sama. Ya, jadi nanti siswa yang sudah selesai tidak perlu menunggu yang lain selesai. Begitu selesai sudah langsung boleh keluar. Langsung boleh keluar. Nah, dipastikan siswa nanti menekan tombol selesai ya. Nanti sama-sama mengingatkan. Nah, ini penanganan masalahnya simple ya Bapak Ibu. Prosedur penanganan masalah hanya perlu di-refresh saja. Karena memang sifatnya aplikasi ini nanti langsung terkoneksi dengan server pusat dan bergantung dengan koneksi internet masing-masing sekolah. Nah, monggo nanti kalau memang terkendala silahkan cukup di-refresh saja. Itu saya kira itu Bapak dan Ibu yang mungkin bisa kita sampaikan. Saya kira saya sangat yakin Bapak dan Ibu Proktor ini sudah terbiasa sekali dengan UNBK dan ANBK, dan ini lebih gampang lagi karena hanya tinggal melaksanakan atau menjalankan aplikasi di masing-masing klien, dan kita belum melihat ada semacam aplikasi. Kalau di Anbikma ada CBT Proktor ya, belum, dan mungkin nanti pelaksanaan misalnya ada reset login dan sebagainya akan dilakukan melalui web atau aplikasi yang langsung secara online terkoneksi dengan server ABM ini. Itu yang kita sampaikan. Materi nanti akan kita share, kemudian kita sampaikan melalui, dan sudah bisa di-download melalui akun masing-masing di laman ABM yang ditunjuk. Dan mungkin saya open mic, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu, ingin ditanyakan, langsung saja. Saya nggak perlu metani satu-satu yang ada di chat, atau mungkin nanti saya akan dibantu sama Mas Anam dan Mas
Parjanto kalau sudah masuk ya. Oke, ada dari SMK 2 Gudian, silahkan Bapak, Pak Chandra ya. Sugeng Ijang, Pak. Ya, Sugeng Ijang, Pak. Ya, ingin bertanya ini untuk kelas 12 itu semuanya atau pripun, J? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, apakah nanti hasil akhirnya itu bakat minat kan biasanya berkaitan dengan penjurusan ya. Apakah nanti itu buat SMA ini sangat penting biasanya kalau anak itu misalnya sudah menyelesaikan itu, terus nanti hasilnya adalah anak ini cocok di jurusan arsitek atau anak ini cocok di jurusan teknik sipil atau yang lainnya, ngoten Pak. Matur nuwun, Pak. Ya, yang panjenengan sampaikan betul Pak, yang poin 2 arahnya ke sana. Jadi nanti outputnya itu akan lebih mengarahkan ke siswa. Jurusan apa yang diambil, kalau di siswa SMK jenis pekerjaan apa yang nanti bisa diambil yang cocok dengan kriteria minat dan bakatnya siswa. Ini ada muncul di situ, dimunculkan. Bentuknya ada skor-skor yang sifatnya grafikal, angka, skor angka, dan deskriptif. Nah, jadi urean. Jadi ada 3 macam itu nanti. Skor angka ada, grafikal ada, grafik, kemudian nanti ada juga deskriptif. Artinya urean kata-kata, itu ada. Kemudian kelas 12 yang mengikuti, nanti begitu panjenengan tarik data, semua data siswa kelas 12 akan otomatis masuk. Yang sudah masuk di PD Data loh, J. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu meyakinkan data masing-masing di Dapodik sudah beres dan sudah mengalir ke PD Data sehingga nanti tidak ada kendala pada saat proses penarikan data. Ini tidak ada lagi editing data. Jadi apa yang ada di situ udah yang kita pakai yaitu. Kira-kira seperti itu. Makatan ya Pak. Mungkin ada lagi yang lain. SMA Sedayu open mic silahkan. Ya. Ya, 2 hari Pak. 2 hari. Jadi nanti hari pertama sesi 1-2, terus hari kedua cukup 1 sesi di pagi hari. Dan cukup 300. Komputer panjenengan kan 100 loh. Nah, bisa pakai penuh 2 hari. Silahkan. Iya, dengan murid yang berbeda. Karena 1 sesi itu diikuti murid yang berbeda. Jadi sesi kedua muridnya udah beda. Sesi nanti di hari kedua, sesi 1 juga sudah beda. Karena ini hanya 1 saja. Tes APM ini hanya 1, bukan 2 literasi numerasi, enggak ada kaitannya sama itu. Begitu ya Pak? Ya, yeah. Yang sudah open mic, monggo. Ada yang raise hand dulu. Mas Ivan, SMA Negeri 1 Turi, silakan. Apakah suaranya terdengar? Ya, silakan, terdengar Pak. Oke, berkaitan dengan tes bakat minat itu untuk spesifikasi minimal OS itu kan Windows 8 Pak. Tetapi di tempat kami itu ada banyak sebagian besar malah masih Windows 7. Apakah bisa? Kemudian untuk koneksi internet itu apakah harus menggunakan LAN atau bisa dengan WiFi? Ngoten Pak Nawan, matur nuwun. Oke, nggih. Oke, nggih. Spesifikasi komputer tadi memang Windows 8 ya, Windows 8 ya. Coba deh nanti kita konfirmasi lagi Windows 7 masih bisa atau enggak ya, karena mungkin kaitannya sama SEB yang dipakai kompatibel atau tidak. Nanti kita konfirmasi lagi dan kita minta kalau memang hanya untuk Windows 8 nanti coba kita minta untuk bisa dipakai di Windows 7. Oke. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi internet ya Mas. Internet jaringan monggo tadi sudah saya sampaikan panjenengan bisa menggunakan LAN, bisa menggunakan kabel, silahkan bebas. Yang penting terkoneksi dengan internet, jaringannya stabil dan minimal untuk 1 siswa jatahnya 1 Mbps penggunaan bandwidth-nya. Nggih. Ngaten nggih Mas Ivan? Nggih, matur nuwun Pak. Kami tunggu konfirmasi untuk Oke, siap. Yang raise hand dari SMK 1 Sewon silakan. Kami
punya siswa 737 Pak. Ya. Untuk kelas 3 aja. Kemudian bandwidth yang ready sekitar 60 Mbps. Yeah. Kemudian komputer hanya 130-an. Yeah. Kayaknya kalau cuma 2 hari nggak mampu Pak untuk 2 sesi. Mohon solusinya Pak. Iya. Aduh, ini jadi kendala sendiri, J. Ya. Oke. Yang jelas memang itu komputernya kurang ya Pak. Komputernya kurang jelas itu. Gimana, J? Susah ini jawabnya. Karena memang benar-benar komputernya kurang. Artinya ya nanti ditawarkan kepada siswa bisanya yang mau ikut monggo, yang tidak ikut monggo. Karena memang tidak wajib ya, tapi memang melihat kemanfaatnya ini kalau anak-anak tahu pasti maunya ikut semuanya. Maunya ikut semua pasti. Kalau boleh saya sarankan Bapak, SMK 1 Sewon masa komputernya segitu sih Pak, minta tambah Pak. Komputernya bandwidth kita ya nggak mampu Pak, kita hanya dari Gmedia hanya 60, dari Kominfo itu sekitar 50-an, tapi kalau diperlukan untuk online semua, itu kan KBM juga masih jalan, sehingga kita optimalkan separuh saja, sekitar 60 Mbps. Itu kalau 60 Mbps kan hanya cuma untuk 20 kali 3, 33 lab Pak. Oke, saya kira nggak masalah Pak, artinya gini, besok dicoba aja. Kalau hanya kendala masalah internet, kami yakin kan yang tadi disampaikan di paparan yang 20 Mbps untuk 20 peserta itu kan standar idealnya ya. Nah, mudah-mudahan nanti tidak ada kendala bagi sekolah yang mempunyai internetnya mungkin karena faktor geografis dan sebagainya itu yang agak kurang. Tapi mungkin nanti juga panjenengan bisa kalau misalnya ya paling nggak dikurangi diblokir YouTube-nya, wifi yang untuk teman-teman guru atau untuk yang wifi publik ini diblokir dulu sementara hanya 2 hari atau mungkin hanya pelaksanakan hanya 3 jam atau mungkin hanya 1 hari sampai sore kan nggak masalah. Mungkin sementara yang bisa kita sampaikan seperti itu Pak. Tapi sekali lagi dicoba dulu aja besok Pak. Ngaten ya? Oke. Ya Pak, mungkin bisa ditegaskan Pak, kami mohon izin, bolehkah kami untuk menawarkan ke siswa, artinya gini, siswa yang minat aja yang kita kelola, kalau ada siswa yang tidak minat, kita abaikan gitu. Mohon izin bisa semacam itu enggak? Boleh, silahkan, boleh Pak, nggak apa-apa. Oke, matur nuwun Pak, monggo. Siap Mas, monggo yang lain masih ada? SMA 5 Pak, mau tanya Pak. Monggo silakan Pak Yatno. Tempat saya itu kan cuman dari segi komputer itu tercukupi, tapi lab yang siap dipakai itu cuman 1 lab, jumlah 30 komputer. Kemudian untuk yang 2 lab ini kan biasanya pakai kelas itu. Kita bikin lab dadaan itu loh, 2 lab. Itu misalkan jumlah yang ikut disesuaikan dengan lab yang sudah bisa digunakan tuh gimana? Apa harus ikut semua? Kalau ikut semua atau nanti kita bikin lab 2 itu harus gusur kelas? Monggo Pak, monggo nanti disesuaikan. Artinya kalau memang sekali lagi ini memang kegiatannya memang bukan kegiatan wajib ya, tidak kita wajibkan. Hanya saja memang melihat kesempatan dan manfaatnya ini sangat besar bagi siswa. Artinya kalau memang antusiasmenya siswa ini tinggi, ya otomatis mungkin ya dari pihak sekolah harus mampu memfasilitasi, harus bisa memfasilitasi. Monggo nanti caranya seperti apa yang jelas itu tadi mungkin akan secara mandiri pembiayaan dan sebagainya untuk mengatur itu nanti monggo itu dari keputusan sepenuhnya ada di satuan pendidikan. Gitu ya Pak. Ya Pak, siap. Monggo yang lain masih ada? Masuk Pak.
Ji, silakan. Dari SMK Negeri 1 Tanjung Sari, Pak. Ji. Ini kan kebetulan dari siswa kami itu hampir 90% itu PKL. Ji. Nah, untuk misalkan kami tetap ingin ikut tapi dengan jumlah peserta hanya sekitar 10 sampai 15, bagaimana, Pak? Monggo, silahkan. Kemarin juga sudah ada yang kepala sekolah yang mengatur seperti itu karena memang siswanya kebanyakan yang SMK ini banyak yang PKL ya di luar. Maka ini silahkan, monggo, enggak apa-apa, Pak. Oh, gimana nuwun. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Dari SMK Muhammadiyah Karangmojo. Ketika tes minat bakat ini dialihkan untuk kelas 10, sakit mboten ya, Pak? Tidak bisa, Bu, karena datanya siswanya nanti yang ditarik otomatis langsung masuk kelas 12. Oh, nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih, sami-sami. Monggo yang lain, karena memang kemarin ada masukan deh, ada masukan di SMK ini biasanya di kelas 10 pelaksanaannya. Itu nanti kita sampaikan ke pusat dan mudah-mudahan nanti kita dikasih kesempatan lagi untuk yang kelas 10 melaksanakan, mumpung gratis gitu. Ya, itu. Monggo kalau masih ada yang lain Bapak Ibu. Saya coba monggo Pak Mas Eko, silakan Mas Eko. Pak Awan, berarti ini yang kelas 12 itu orientasinya kalau tadi saya dengar untuk studi lanjut ya? Ya, untuk studi lanjut bisa, untuk ke tipe pekerjaan bisa, Mas. Oh. Jadi di situ nanti muncul jenis-jenis apa yang assessment itu muncul pekerjaan apa yang cocok. Makanya ini dilibatkan SMK juga. Oh, ya. Gitu. Terima kasih, Mas. Sami-sami, Mas. Saya coba lihat yang ada di kolom chat. Satu-satu dari atas, atau mungkin monggo yang sudah open mic silakan. Dari SMK Giri Supo sudah open mic. Yang ada di kolom chat. Kelas 10 tidak bisa, nggih. PKL tadi sudah terjawab. Ya, hanya 1 kali per siswa ya, 1 kali per siswa. Bisa diatur anak IPA pagi, anak IPA monggo, bebas, pengaturannya bebas. Nanti bisa diatur di sesinya, bebas. Semua siswa kelas 2, ya, semua siswa kelas 12 ini otomatis akan ditarik. Tidak ada random, jadi semua siswa langsung ditarik. AGM tingkat berapa untuk kelas 12? Boleh, silahkan. Kalau ada ABK mau tidak ikut, boleh, silahkan. Monggo. Ada kunjungan industri, monggo. Tidak ikut, nggak apa-apa. Kalau dijadwalkan ulang, tidak bisa dijadwalkan ulang, karena memang kesempatannya hanya di tanggal 22 dan 23, dan itu 24 itu nanti pun kalau misalnya terpaksa kita bukakan atau kita jadwalkan ulang. Tapi kalau melebihi tanggal itu nanti mungkin akan diikutkan atau akan mengikuti ABM yang sifatnya nasional. Tapi itu juga kapan waktunya kita nggak tahu. Makanya kita sampaikan bahwa ini kesempatan bagus bagi kita karena kita ditawarkan hanya ada 3 provinsi. Jadi saya kira kalau memang tidak ada yang urgent sekali, ini kita berharap bisa diikuti oleh semua satuan pendidikan, semua sekolah. Kemarin kita minta sebenarnya untuk madrasah juga kita libatkan, tapi karena proses alur datanya dari madrasah ini agak sedikit ribet. Jadi untuk madrasah belum kita libatkan karena waktunya nanti nggak nyandak kalau sampai dengan tanggal 22-23. Jika mengikuti siswa kelas 1 berarti 12 berarti manfaat bagi universitas dan PT. Apakah manfaat bagi sekolah? Ya, jadi sekolah kan lebih mudah mengarahkan, Bapak. Sekolah lebih mudah mengarahkan siswa ini bakat minatnya ke arah mana. Ya, apalagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, ya, artinya penguatan di materi apa ini sudah bisa langsung terlihat nantinya. Kalau 3 sesi boleh enggak, Pak? Enggak,
nggak bisa, hanya ada 2 sesi, hanya ada 2 sesi 1 hari. Nanti kalau misalnya kurang masih menggunakan hari berikutnya. Kalau masih menanyakan manfaat bagi satuan pendidikan, ya monggo, satuan pendidikan ini mau ngopeni putra-putranya enggak, artinya sudah melihat hasil putra-putranya seperti ini, ya ini dari Santo Thomas ya. Kalau putra-putranya minat bakatnya seperti ini, monggo mau diopeni apa enggak, itu yang dari yang untuk sekolah. Kalau enggak mau, ya sampun, enggak apa-apa, itu kita tidak memaksakan. Ya, dari Santo Thomas ya. Tarik data dari PD data belum bisa. Kemarin sudah dicoba bisa. Harusnya sih bisa. Oh, itu ada beberapa trik yang harus diisi ya. Kelengkapan jumlah komputer kayaknya harus diisi dulu, baru bisa ditarik datanya. Mekanisme proses itu atau yang sudah nyoba Mas Parjanto online betul nih, ada enggak? Belum, Mbak. Ya, saya jadikan co-host, jangan nyontoni bisa Mas, nyontoni tarik data. Iya Pak, siap. Oke, nah ini proses tarik data akan dibawakan langsung oleh Mas Parjanto. Silakan Mas. Siap. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan terkait untuk penarikan data. Kuncinya adalah saat pengisian di pendaftaran sekolah. Jadi saat pengisian pendaftaran sekolah itu diisi jumlah pesertanya. Ini jumlah peserta keseluruhan kelas 3. Jadi kalau siswa kami 214 diisi 214. Kemudian bersedia mengikuti asesmen. Nah, bersedia di sini itu adalah dengan mengupload terlebih dahulu atau mencetak bukti dari kesiapan. Nanti dicetak dulu ini tanda tangannya siapa, siap, menyatakan siap. Nama proktornya sudah diisi di data tadi. Jadi dari data ini tim teknisnya itu siapa, namanya, kepala sekolahnya, kemudian HP dan seterusnya. Kemudian infrastrukturnya ini jumlah proktor dan sebagainya, labnya berapa, bandwidth dan sebagainya. Kemudian ada surat kesiapan. Nah, kesiapan ini di-download dulu, diunduh. Setelah itu ditandatangani, kemudian baru di-upload. Oke, contohnya diunduh, kemudian dicetak, kemudian di-upload. Di-upload filenya setelah diunduh tadi, baru setelah ini selesai semuanya, disimpan, baru dapat melakukan tarik data. Nah, nanti baru muncul ini. Dari muncul ini, muncul datanya SMA-nya, tinggal dicentang. Nanti di statusnya di sini sudah centang hijau, tetapi di sini tarik datanya masih silang. Nah, nanti tinggal dari sini dicentang, kemudian di importnya akan muncul seperti ini, baru dimulai proses import datanya. Nah, nanti kalau sudah ini proses importnya sudah selesai, ini akan masuk ke data di sini, data sudah masuk semuanya. Ini mahasiswanya ini otomatis dari penarikan data tadi, kemudian dari biodata. Dari biodata ini nanti muncul semua siswa kelas 12 itu otomatis. Jadi tadi kalau disampaikan bagaimana kalau seandainya siswa kelas 10 atau kelas 11 itu tidak bisa karena default-nya adalah dari penarikan data siswa kelas 12. Setelah itu langkah selanjutnya adalah melakukan pengisian di sini. Bapak Ibu untuk melakukan pengisian data ruang, fakta integritas nanti di saat pelaksanaan diisi data pantai integritasnya dari siapa seperti di web ANBK, kemudian pengisian data ruang terlebih dahulu, labnya berapa, namanya lab apa, jumlah kliennya berapa, baru ada pengaturan sesinya. Jadi pengaturan sesinya nanti siswa ini di sesi hari berapa, sesi berapa dan sebagainya, ini kemarin baru kami contohkan. Jadi jadwalkan di hari jadwal berapa, atau katakanlah ini mau di lab 2, kemudian harinya hari kedua, kemudian sesinya sesi 1 atau sesi 2, seperti itu. Kemudian selanjutnya sama persis di web ANBK, ada cek kelengkapan data dan sebagainya.
nanti akan muncul dengan sendirinya. Mungkin seperti itu Pak, kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, siap. Terima kasih Mas Farjanto. Itu nih Bapak, artinya simple, artinya di situ ada jadwal, ada pertanyaan dari Santo Thomas, verifikasi untuk apa namanya, kita di provinsi verifikasi enggak sih, kita verifikasinya hanya faktual saja, artinya begitu data sudah masuk, Bapak dan Ibu sudah mengisi semuanya tadi, kemudian sudah tarik data, oke kita verifikasi, artinya verifikasi tidak terus kita approval, kita nggak main approval, artinya kita hanya meyakinkan bahwa sekolah Bapak Ibu sudah masuk datanya dan ikut mengikuti APM ini. Gitu aja sih. Ada yang sudah open mic dari tadi menggunakan nama partisipan ini, monggo. Atau dari SMA Dayu silakan. J. Boten Pak, semua pengawas monggo ditentukan, guru kelasnya boleh, guru yang mungkin tidak punya jam atau mungkin hari itu tidak mengajar, free, silahkan dilibatkan, nggak apa-apa. Pak Walidi YPKK 3 silahkan. Mbak Hana silahkan, sudah open mic. Selamat pagi Bapak. Mohon izinnya untuk ini siswa apabila pada hari pertama sesi 1 itu tidak bisa hadir, apakah bisa ikuti di sesi berikutnya atau mudah-mudahan bisa, bisa. Nanti mudah-mudahan bisa gitu, dialihkan. Tapi mohon dikondisikan, artinya jangan sampai nanti di siswa itu do bersekongkol, aku arep melu sing awan wae. Jangan seperti itu. Nanti tidak itu pengaturan sesi jadi nggak bermanfaat. Itu. Ya Bapak. Yang lain monggo. Mas Anam ada mau yang ditambahkan? Kemarin Mas Anam dan Mas Farjanto yang kita minta untuk ikut Zoom dengan pusat. Mas Farjanto dulu silakan Pak. Saya sedang di dalam kelas ya Pak. Oke, siap. Wah, Bapak guru yang bagus. Oke, yang lain? Yang lain, ini sudah ada yang open mic dari tadi. Pak Walidi nggak pakai kamera tapi open mic. Kemudian ada menggunakan nama partisipan, ini sudah open mic. Ada yang ingin disampaikan, monggo. Atau mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan Bapak dan Ibu. Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih sekali karena memang ini kami yakin Bapak dan Ibu sudah napa nggih jane merem iso. Harusnya seperti itu, merem iso jane. Karena memang lebih mudah pelaksanaannya daripada ANBK, apalagi yang itu yang semi online ya. Ini karena ini menggunakan online, pelaksanaannya lebih mudah bagi Bapak Ibu, bagi semuanya, tidak perlu ada sinkronisasi dan segala macam dedek bengeknya itu enggak ada lagi, artinya akan lebih mudah. Mudah-mudahan nanti di tanggal 19 atau sebelumnya ini SEB-nya atau exam browser-nya sudah bisa diunduh, hingga bisa dicobakan oleh Bapak Ibu semua, minimal sudah bisa jalan di klien masing-masing dulu, tidak perlu login karena memang nanti loginnya akan dibuka pada waktunya. Sebagai closing statement saya, sekali lagi kita sampaikan yang pertama mungkin terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Proktor semuanya, kami sangat menghargai dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa lebih menguatkan lagi kepada masing-masing kepala sekolah, karena kemarin sudah kita sosialisasikan juga dengan Bapak dan Ibu kepala sekolah, memang sifatnya memang tidak mewajibkan, tetapi sekali lagi kami hanya melihat ini kesempatan emas yang tidak datang 2 kali. Untuk ABM nasional juga kita belum tentu kapan pelaksanaannya, kita belum tahu kapan pelaksanaannya.
ini kita dapatkan durian runtuh ya, durian runtuh 3 provinsi dikasih kesempatan untuk melaksanakan. Saya kira kalau kita tidak maksimalkan adalah satu hal yang sia-sia. Ada yang open mic, yang baru kok. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, enggak ada. Sekali lagi itu, terima kasih sekali. Kami berharap Bapak dan Ibu sehat-sehat semua. Forum komunikasi ini akan melalui grup WA yang sudah kita bentuk. Kita tidak akan membuat grup WA baru lagi. Mungkin tidak handphone pulau jebol. Cukup menggunakan grup WA yang sudah ada. Meskipun tidak semua ikut, tidak apa-apa. Malah iso ngiming-ngimingi liane, biar nanti kalau ada kesempatan lagi bisa ikut. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, ampun kalau tensinya dhuwur terus, kolesterolnya dhuwur. Mas Santo mboten sang guyu Mas. Mas Santo pangudi luhur mboten sang guyu ngece. Bawa guyon Mas. Kayak gitu nggih Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih kehadirannya, jaga kesehatan, ampun kata-kata kuringan. Bangsa digawe stres le nyambut damel sak madya penting banter waton cepet ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mari Pak. Matur nuwun Mas Nawan. Sami-sami Bapak. Terima kasih Pak Nawan. Langsung kita Terima end kasih meeting. Bapak Nawan. Siap-siap.